Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqullah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, majelis mendoan ya, majelis Nurul Iman mendoan. Sekaligus saya umumkan juga atas nama keluarga Pak Tri bahwa jangan berharap mendoan nanti. Hari ini kita puasa ya. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih dipertemukan di bulan Ramadan ini dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah Ramadan di saat mana banyak tetangga kita di luar sana yang di awal di bulan Sya'ban, di pertengahan Sya'ban sudah dipanggil Allah. Di antaranya Pak Neng Saputra, Ibu Mardiani, pinggir kali itu, dan lain sebagainya. Kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk bertobat, beribadah Ramadan, dan menambah pahala kita. Semoga 6 hari gitu, 6-7 hari. 6 atau 7 hari puasa kita ini, semua ibadah kita diterima Allah. Amin. Amin. Dan semua kita dan keluarga. Hari ini saya tidak ingin seperti mubalik yang lain yang menyampaikan selalu ayat Al-Baqarah 183 itu. Kutiba alaikumusiyam. Mungkin bosan Pak ya. Tapi jangan bosan sama Quran. Dan hadisnya juga udah umum. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu setiap tahun diulang-ulang. Tapi saya ingin melihat Ramadan dari perspektif lain. Kita memaknai Ramadan dari sisi goib. Ternyata di bulan Ramadan itu ada minimal 4 peristiwa goib yang terjadi. Diulang-ulang tiap Ramadan. 4 peristiwa goib. Yang 4-4-nya itu berkaitan dengan kita. Dan kalau kita sadar, kita mengalami peristiwa itu, insya Allah nambah iman kita. Insya Allah kita ada peningkatan, nggak seperti tahun lalu itu. Nah mudah-mudahan, dan Bapak udah tahu ini peristiwa sebetulnya, tapi karena sering didengar dan tidak dihayati dengan baik, peristiwa ini hilang begitu saja. Nah mari kita bahas. Ada 4 peristiwa. Peristiwa pertama adalah apa yang Rasulullah sampaikan pada kita. Iza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Wa khuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Wa sufidatis sayatin, dan setan-setan diikat. Ini goib Pak. Nggak bakal bisa dibuktiin sama kita sekarang bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, nggak bakal bisa dibuktiin. Siapa dukun mana yang mau buktiin, nggak bisa. Tapi terjadi karena ini peristiwa keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Manusia yang nggak pernah bohong. Jadi ini pasti benarnya. Makanya kita kalau ada penceramah selalu ngomong begini, Sodaqallahul azim, maha benar Allah. Wa sodaqa Rasulullah SAW, dan benar Rasulullah. Jadi satu peristiwa ini yang pertama, kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan diikat. Banyak orang salah paham tentang hadis ini. Yang berhak buka pintu surga siapa Pak? Allah. Yang berhak menutup pintu neraka siapa? Yang kira-kira bisa ngikat setan siapa? Nah itu, salah paham. Ini adalah kehormatan. Hadis kehormatan buat kita, orang-orang yang dipanggil puasa dengan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu.
Ketika kita berpuasa dengan benar, niatnya benar, jalannya benar gitu, kita dikasih hak membuka pintu surga buat kita. Kita dikasih hak nutup pintu neraka buat kita. Dan kita diberi hak setan kita yang ikat. Itu maksudnya. Seandainya Bapak kemudian ada penyelewengan di puasa, mungkin ada kurang benar ya, puasa ngomongin orang, gibah gitu. Bapak sendiri yang buka tuh, nama setan diikat dibuka lagi sama Bapak. Neraka dibuka sama Bapak, surga ditutup. Itu maksudnya. Jadi peristiwa gaib ini perlu kita renungkan. Kita diberi hak ketika bulan Ramadan untuk membuka sendiri pintu surga kita. Insya Allah jamaah Nurul Iman masuk semua, amin. Masuk kemana main aminin aja, masuk kemana? Oh iya. Saya kan belum bilang surga, baru masuk doang. Insya Allah. Jadi kita puasa yang benar, makanya ada imanan wahti sabar. Tolong tuh. Nah, kesalahan pahaman kita itu di bulan puasa cuman konsentrasi kepada menahan makan dan minum dan jima dengan istri di siang hari dan hal-hal yang membatalkan puasa. Begitu teng maghrib kita beranggapan semuanya boleh. Salah. Yang boleh hanya makan dan minum dan jima dengan istri. Teng maghrib tak gorengan kelapa halal. Teng maghrib bini habis tarawih mah. Jangan habis maghrib mandi lagi ntar habis tarawih halalnya. Kalau bini jangan gitu, Pak. Oh iya, maaf ya Pak dan Pak Derajat malah boleh. Tapi yang lain dianggap halal juga. Habis maghrib ngomongin orang. Habis maghrib lihat film. Habis maghrib, itu menodai Ramadan kita. Makanya pertanyaannya yang canggih, jangan nanya begini, Pak katanya setan diikat ya. Kenapa masih banyak orang yang nggak puasa? Ya dia yang buka ikatannya. Jadi kita tuh Ramadan, syahrul Ramadan itu 1 bulan. Siang dan malam. Bapak baca semua kitab-kitab dari Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i semuanya. Dan cari bab saum, bab puasa. Cari makna saum, takrifnya saum. Saum bermakna imsak. Puasa itu artinya menahan. Nahan apa, Pak? Nahan apa? Nahan apa? Nahan nafsu. Nah, ini lagi hati-hati jangan salah paham nih. Menahan kejelekan. Kalau bisa di dalam bulan Ramadan ini, kalau nggak bisa Bapak jadi orang baik, jangan buat kejahatan satu kali pun. Itu yang dituntut dari orang puasa. Makanya dibagi orang tasawuf membagi puasa awam, puasa khusus, puasa khusus. Dan orang yang paling hebat kata Rasulullah bukan orang yang kuat badannya, orang yang berhasil mengusir hawa nafsu dari badannya. Nggak mau padahal dia sempat, padahal dia mampu. Nah, Ramadan itu mendidik kita untuk membuka pintu surga kita sendiri, menutup pintu neraka, diberi hak kita. Dan kita ikat setan yang menggoda kita. Hebat nggak, Pak? Hebat nggak? Yang hebat siapa? Kita. Sayang kita nggak ambil kesempatan itu. Itu pertama. Jadi kejadian gaib yang pertama dari 4 yang akan saya terangkan adalah ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu sampai akhir bulan Ramadan. Jadi kesempatan buat kita tiap hari untuk membuka pintu surga kita. Makanya orang beriman yang ideal nih Pak ya, ini mungkin Bapak nggak mau nih. Ketika akhir Ramadan, pas takbiran mati. Udah puasanya bener, surganya udah kebuka, tinggal 14 masuk surga, mati. Kalau bisa, ya. Yang mau siapa? Yang mau di sini. Yang takbiran mati. Bapak mau? Bapak rumahnya belum laku, Pak. Baru di Tiap dia.
Kalau ada waktu itu mamanya aja. Ya, bukan kalau udah waktunya. Kan, tapi Nabi bilang, jangan minta mati. Tapi bilanglah kepada Allah, ya Allah, jika hidup ini baik untukku, hidupkan aku. Jika hidup ini nggak baik buat aku, matikan aku, boleh. Tapi jangan minta matikan aku di bulan Syawal, jangan nantang-nantangin gitu. Tapi yang jelas yang ideal, kita udah takbiran, udah sempurna puasa kita, surga udah kebuka buat kita, mati kita. Ya matinya lagi ceramah, lagi sholat, gitu, jangan lagi gaple, ya, kata lagi kerambol, jangan, lagi OT, jangan Pak ya. Nyanyi apa tuh? Nyanyi tatu ya, apa? Lagunya tatu ya. Gitu ya, itu yang pertama. Sekarang peristiwa yang kedua adalah ini mesti kita sadarin peristiwa yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW? Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, ketika malam pertama di bulan Ramadan, berarti kalau buat kita ini berlaku malam Senin kemarin atau yang Muhammadiyah atau malam Selasa ya, yang NU sama Persis ya. Ketika datang malam pertama bulan Ramadan, yunadi munadi, berseru malaikat. Kata Rasulullah, kalau dalam omongan saya sering bilang malaikat berseru, itu artinya semua makhluk di dunia ini mendengar kecuali jin dan manusia. Jadi kalau ada hadis bunyinya malaikat berseru, itu artinya semua makhluk dengar. Kucing, nyamuk semua kecuali jin dan manusia. Ya, jadi kita ini diceritain sama Rasulullah ada peristiwa gaib yang kedua nih. Malaikat di awal Ramadan berseru. Ngapain dia? Teriak dia Pak, kayak Pak RT tadi. Allahu Akbar, Pak RT. Berseru itu. Ya, artinya Pak RT menyerukan hayya sholat. Nah, berserunya begini. Ya baghiyal khair, aqbil. Wahai pecinta kebaikan, lanjutkan. Itu kata malaikat. Wahai pecinta kebaikan, lanjutkan. Terus yang kedua, wa ya baghiyal syarr, aqfir. Wahai pecinta kejahatan, berhenti. Coba. Kira-kira yang dengar siapa, Pak? Nggak ada kan yang dengar. Tapi diulang setiap Ramadan, awalnya malam itu, malam Senin atau malam Selasa kemarin, malaikat ada yang teriak nih. Seluruh dunia dengar kecuali jin dan manusia. Ya baghiyal khair, aqbil. Wahai pecinta kebaikan, lanjutkan. Dan wahai pecinta kejahatan, baghiyal syarr, aqfir. Berhenti. Berbahaya kalau lanjut. Maka Rasulullah menerangkan bahwa bulan Ramadan ini man taqarraba fi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang di bulan Ramadan ini mendekatkan diri pada Allah dalam perkara kebaikan dikit saja, nggak usah jauh-jauh, ya sedekah sedikit, apa senyum sama orang itu, karena kaman adda faridatan fi masiwa, maka sama dengan dia berpahala seperti perkara wajib di bulan lain. Wa man adda faridah, barang siapa yang mengerjakan yang wajib-wajib di bulan Ramadan, karena kaman adda sab'ina faridah, sama dengan dia berpahala 70 kali wajib di bulan lain. Indah banget syarul jaza. Jadi malaikat yang dua ini berseru, hei orang-orang yang baik, lanjutin kebaikan kamu, karena akan dilipat gandakan pahala buat kamu. Hei orang-orang yang jahat, berhenti, hati-hati. Sebab kalau kebaikan dilipat gandakan, kejahatan pasti juga didobel. Bahaya kan Pak? Misalnya ada hadis dari Baihaqi, satu tasbih yang kita ucapkan di bulan Ramadan, subhanallah, berpahala 1000 tasbih. Tapi satu perkara mulut yang jelek buat orang lain, kita bilang, weh, ya pokoknya yang dosa lah gitu, 1000 kali jahat. Rugi kan? Jadi ini seruan malaikat ini perlu kita renungkan. Karena malaikat itu diberikan oleh Allah ilmu yang luas mengenai jaza, pahala dan dosa. Hati-hati. Di Ramadan ini kalau bisa, mending jadi orang pendiam Pak. Lisan kita jangan sampai keluar yang macam-macam, apalagi yang nyakitin orang. Ya, lebih baik diam.
Makanya Rasulullah berkata diam itu adalah hikmah. Diam itu bijaksana, tapi sedikit orang yang mau diam. Asumtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Sedikit orang yang mau diam. Orang mau ngoceh aja. Coba sekarang tahan diri di bulan Ramadan. Kecuali orang yang duduk di sini, Bapak lebih baik diam. Kecuali nanti mau nanya, silakan. Makanya Pak Edi tadi sadar kan, Pak Edi bilang, wah saya kepanjangan nih. Ntar malam-malam dosa ya Pak. Gitu. Karena memang Rasulullah bilang, man kasrat kalamu, kasrat zunubuhu. Siapa yang banyak omong, pasti banyak salah, banyak dosanya. Jadi sekarang tahan diri dari lisan aja. Kalau dari anggota badan lain, alhamdulillah lah. Jadi Ramadan kita ada maknanya. Kita jadi orang yang imanan wahtisaban. Itu peristiwa yang kedua. Mau dilanjut apa mau buat hari minggu depan? Terus ya? Ya kalau minggu depan boleh juga, Pak. Dibungkusin aja mendoannya, Pak ya. Lalu yang peristiwa yang ketiga, adalah pernyataan Rasulullah tentang sahur itu berkah. Nih, Rasulullah bilang begini. Tasaharu ya. Bersahurlah kamu. Jadi sahur itu disuruh. Tapi walaupun disuruh, hukumnya nggak wajib. Tasaharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada berkah. Nah kita kalau nggak pandai untuk memaknai ini, ya kita tanya sama ahlinya lah. Kita baca-baca lagi. Apa ini maksud sahur itu berkah? Ya kan? Ini goib nih peristiwanya nih. Nah ternyata di balik itu ada seorang sahabat yang pernah dipanggil Rasulullah. Sahabat ini namanya Al-Irbad bin Syari'ah. Dia berkata, Da'ani Rasulullah. Aku dipanggil sama Rasulullah. Rasulullah berkata, Halumma ilal goda'il mubarak. Sini kamu ikut sahur sama saya. Makan makanan keberkahan. Jadi Rasulullah sendiri manggil sahabatnya untuk ikut makan sahur. Dan berkata, ayo makan berkah. Dan Rasulullah nyuruh, tasaharu, bersahurlah kamu. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Rahasianya, yang goibnya ternyata, beliau di kemudian hari berkata mengenai sahur ini, dengarkan baik-baik Pak, supaya Bapak akhirnya rajin sahur. Ya. As-suhuru akluhu barokah. Sahur itu makanan yang berkah, kata Rasulullah. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'atan mimma. Jangan tinggalkan sahur walaupun kamu cuma makan seteguk air. Air putih, mau korma satu dah. Tapi jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Kenapa sebabnya nih? Lalu Rasulullah lanjutkan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahirin. Karena ketika kamu sahur, Allah dan malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur. Kan Bapak dengerin selama ini Allah dan malaikat selawat pada siapa? Pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sekarang Allah dan malaikat waktu kita sahur di rumah tuh salawat kepada kita. Masya Allah, luar biasa nggak? Hebat nggak? Yang hebat siapa? Doa lagi banget, bukan ente yang hebat, ustaz yang hebat. Bayangkan orang sahur disalawati sama Allah. Cara Allah mensalawati kita gimana? Allah memberi rahmat dan ampunannya. Karena sahur itu waktu orang minta ampun. Lihat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang takwa itu cirinya minta ampun di waktu sahur. Jadi orang-orang sahur melek habis bangun tidur, dia jatahnya minta ampun, dia pakai makan karena mau puasa itu. Allah beri ampun. Nah itu Allah bersalawat. Malaikat gimana? Malaikat bilang sama Allah, ya Allah ampuni ini Pak Derajat yang sahur, dia melek sahur sambil ngiler. Amin. Ngilernya jadi aminin, sahurnya aja. Bayangkan Pak,
Allah dan malaikat bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mustahirin. Jadi ingat baik-baik peristiwa gaibnya. Ketika kita sahur, Allah dan malaikat bersalawat untuk kita dan sekeluarga. Semoga ini terbukti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Peristiwa selanjutnya yang gaib-gaib adalah Lailatul Qadar. Kalau Bapak perhatikan surat Al-Qadar, di situ Allah menerangkan dengan rinci sebenarnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu aku turunkan pada malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini makna jumhur ulama bilang bahwa siapa yang berbuat kebaikan pada malam itu akan dapat pahala 1000 bulan. 83 tahun, 6 bulan kira-kira. Kita belum tentu, Pak, dapat pahala segitu. Umur kita nggak nyampe, 83 dapat pahala. 94? Bukan 83? Oh, udah diganti, udah deh. Oh, 94 lah, Sugeng. Ya, ya. Orangnya tidur ya, alhamdulillah. Jadi di situ Allah menerangkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini yang kita sering lewatin aja. Tanazzalul, Allah turunkan secara bergelombang. Jadi Bapak bayangkan ini deh, ini ada bukit. Tiba-tiba Bapak lihat ke bukit itu deh, sepi. Tiba-tiba ada orang naik motor gede banyak, bung bung turun ke arah kita. Nah, seolah-olah malam Qadar itu malaikat diturunkan Allah bergelombang-gelombang ke bumi di malam Qadar. Warruhu fiha, dan Jibril di dalamnya. Ada Jibril. Jadi yang bilang Jibril udah pensiun karena udah gak ada nabi, itu gimana itu? Jibril masih tugas setiap tahun, Pak. Turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Dengan izin Tuhannya, min kulli am, ngurus setiap-tiap urusan. Urusan apa nih? Baru salamun hiya hatta matla'il fajr, dan kesejahteraan sampai dari malam itu sampai pagi. Nah, Rasulullah menerangkan kemudian apa yang terjadi di malam itu. Ya, kenapa kok ada surat Al-Qadar itu? Karena ini peristiwa gaib. Maka Rasulullah menggambarkan, "Idza kana Lailatul Qadar," ketika datang malam Qadar, nazala Jibrilu alaihi salam, Jibril turun. Alaihi salam turun ya. Fi kabkabatin min malaikat, dari rombongan malaikat dia turun ke bumi. Ngapain turun? Yusalluna ala kulli abdin. Jibril menyapa setiap hamba. Datang ke depan Pak Edi, salam. Datang ke depan Pak RT, salam. Assalamualaikum. Jibril. Wah, yang datang Jokowi udah bangga, apalagi Jibril. Jibril Pak yang datang. Ini Rasulullah yang bilang, yusallu ala kulli abdin qaimin au qaidin yazkurullah azza wa jalla. Tapi yang didatengin nama Jibril yang lagi berdiri atau lagi duduk zikir pada Allah. Yang lagi kerambul sama gaplek enggak, Pak? Yang lagi makan enggak? Yang lagi duduk di sejadah atau berdiri sholat, Jibril datang. Salam, salam, sampai pagi menyalami Bapak. Amin. Apa maknanya? Karena pada waktu itu raport Bapak turun. Rapor setahun yang lalu turun. Dan takdir setahun yang akan datang. Dalam buku itu ada dicantumkan Bapak umurnya berapa. Takdir yang setiap tahun dirubah oleh Allah sesuai doa kita. Apa yang sakit sembuh, pokoknya semuanya ada di situ. Kalau orangnya punya utang, apakah tahun depan utangnya terlunasi? Semuanya ada di situ. Makanya mingkuli aman. Setiap urusan disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada kita semuanya di malam itu. Oleh sebab itu, mari sama-sama nunggu malam Qadar. Nah, kejadiannya kapan?
Menurut info dari hadis banyak versi. Tapi yang paling kuat, paling masyhur adalah malam 27. Malam 27. Kalau ditarik lagi, ada yang nyebut hadisnya malam ganjil. Ada yang malam ganjil 10 hari terakhir. Jadi 23, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tunggu aja. Ngapain nunggu? Ya selesai tarawih, makan dulu, habis itu munajat lah di sejadah, baca-baca Quran, baca-baca hadis, dengar-dengar di YouTube, apa kayak ceramah-ceramah, terus sampai kira-kira udah ngantuk, tidur aja nggak apa-apa. Ntar pakai alarm sejam, bangun lagi, wudhu lagi, taruh apa di sejadah. Pokoknya iman, ini duduk dan berdiri. Mudah-mudahan Jibril datang ke hadapan Bapak. Oh ya, ke Pak Heri. Pak Heri gimana? Saya pesan usus lagi gitu ya. Usus goreng misalnya gitu ya. Ya, ususnya bikin stroke, Pak. Pokoknya pada malam itu tolong tunggu. Semoga Bapak berhasil melewati malam gaib ini dan menjadi orang yang sempurna keluar di bulan Ramadan. Amin. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Oh, yang mana dulu? Pak Dri atau Pak Rudi? Pak Rudi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bapak, tadi sedikit saya dengar yang malam itu Polda itu kan malam kecil. Ini mohon maaf banget yang kita berbeda di malamnya sama yang maaf itu sama dia. Itu untuk memastikan benar-benarnya itu segimana Pak. Karena kita berbeda nih, kita tidak tahu. Iya. Jadi gini Pak, hitungan malam bagi golongan yang berbeda itu bukan urusan kita. Urusan Allah dan malaikatnya yang menghitung. Jangan-jangan gini, jangan-jangan malam ganjil yang Bapak sebut malam ganjil, yang kata Bapak bagi orang golongan lain bukan malam ganjil, ternyata semua disebut malam ganjil oleh Allah di hadapan Allah, kan begitu. Jadi kita nggak usah ngitung, yang berkewenangan itu adalah Allah dan para malaikatnya. Ya siap malam. Jadi kalau was-was nunggunya dari mulai malam pertama kemarin sekalian, malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam kalau bisa, akhirnya seluruh Ramadan aja jadi orang baik, aman udah, begitu Pak. Ya, udah lagi. Terima kasih. Untuk perintah sholat, Ya. itu kan dasarnya di Al-Baqarah 183. Perintah apa sorry? Puasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaan saya, yang disebut aman itu siapa saja? Ya. Oke. Dan ada juga yang lain, cerita-cerita yang lain di surat-surat yang lain atau di ayat yang lain itu bilang misalnya akimi sholatan. Ada yang pakai ya ayyuhalladzina amanu, tapi ada yang tidak. Ya. Akimi sholatan itu Ya, ya. Itu sebenarnya bedanya ada pun enggak Pak aman itu? Oke. Karena saya lihat dampak daripada perintah di 183 ini kelihatannya sangat luar biasa gitu. Bahkan orang yang ya katakanlah mungkin untuk mengerjakan sholat rada-rada kurang gitu, tapi ketika puasa dia puasa gitu. Meskipun puasa itu kata Pak Budi kemarin itu adalah sangat spesifik karena dia nggak bisa di videoin gitu. Ya, Pak Budi kan di kemarin waktu sama. Oh, Ustaz Luli. Jangan Pak Luli doang, Pak Ustaz Luli. Maaf Pak Budi. Dimaafin Pak, dimaafin. Tapi kalau kita lihat bahwa tidak bisa di videoin, sehingga jarang orang ini yang sangat natural untuk puasa itu. Jadi yang walaupun dia tidak tidak sholat katakan, tapi puasanya iya. Nah sementara kan beritanya sama itu. Ya lagi ibu sholat bagi Jakarta kan itu kan sama itu amannya.
sama enggak sih Pak? Mungkin kenapa penekanannya juga kayak tadi yang di surat Al-Asra itu kok kenapa tidak pakai ya ayuhan dan amanu? Baik. Jadi udah Pak. Ya, satu lagi Pak. Boleh. Ya. Dia kan ada juga di surat Al-Baqarah ya, masa bahu alaihi ma anda tahu kesulitan bingung gitu kan. Iya. Nah itu kita yang tidak bertakwa ya itu kan itu golongan yang mana lagi? Baik. Wah ini pertanyaannya berat-berat nih. Ini biasanya satu pertanyaan 30 menit Pak. Yang belum bawa baju tolong ya. Ambil dulu. Begini Pak, ayat yang Bapak maksud itu ayat nida namanya. Ayat nida itu ayat panggilan. Dalam Al-Quran Allah banyak memanggil dengan sapaan-sapaan yang halus ataupun yang jelas terus terang. Misalnya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah beriman. Kan? Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Jelas ya ayat nida. Nah, khusus untuk puasa, memang Allah panggil orang-orang yang diperkirakan bisa jalanin puasa itu. Karena kalau Allah panggil umum belum tentu. Tapi semua ibadah itu pernah Allah panggil secara umum. Kita buka nanti Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Ujungnya juga la'alakum tattaqun. Ya kan Pak? Ayat Al-Baqarah 21. Nah ini juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebenarnya bukan perintah puasa ini. Ini Allah kasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, kutiba, telah ditulis alaikum atas kamu musiam, kamu orang yang berpuasa. Maksudnya saya udah kasih keputusan takdir bahwa kamu harus berpuasa, bukan diwajibkan. Mana kutiba diwajibkan? Diwajibkan itu farodho diwajibkan. Ya kan bahasa Arab ya, farodho diwajibkan. Ya kan? Kutiba. Nah, jatuhnya pada orang yang telah beriman. Karena kalau orang itu nggak beriman, nggak dengar ayat ini, nggak bakal puasa, nggak bakal sanggup melaksanakannya. Sedangkan kalau sholat beda Pak. Sholat nggak ada perintahnya untuk orang beriman langsung. Perintah pertama sholat itu jatuh pada Nabi Musa. Nabi Musa waktu di Bukit Tursina kan berdialog dengan Allah langsung ya. Allah berkata pada Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Nggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dan sholatlah untuk mengingatku. Jadi perintah sholat itu umum dan Allah mau bilang bahwa kamu itu dasar kebutuhan untuk sholat. Kamu nggak sholat, lepas dari saya kamu. Jadi sholat ini nggak hanya untuk orang beriman, untuk semua orang yang walaupun belum beriman harus sholat karena kebutuhan dasar. Beda sama puasa. Puasa itu udah levelnya advance. Jadi udah orang-orang yang udah sering sholat atau apa. Jadi kalau ada orang yang nggak sholatnya nggak seger, tapi puasa aneh. Iya sama dengan Bapak pakai baju nggak pakai celana, nggak etis. Boleh tapi nggak etis. Sama dengan begini. Boleh nggak seorang khotib pakai helm? Khotib Jumat pakai jaket jas hujan, pakai helm, terus bilang Assalamualaikum, boleh kan? Boleh, tapi pantas nggak? Nah, nggak pantas. Jadi kita juga mesti pertimbangkan kepantasan kita di hadapan Allah. Anda puasa rajin, tapi nggak sholat, wah nggak pantas loh, gitu. Karena tidak memenuhi rukun sebagai orang Islam. Sedangkan rukun itu tiang satu copot, oleng dong, gitu. Anda puasa, Anda nggak sholat, nggak pantas, gitu. Jadi ayat yang Bapak tanyakan ayat nida, memang ditujukan spesifik. Kalau puasa mesti orang beriman. Sholat memang nggak ada perintah sholat itu langsung pada orang beriman. Karena sholat itu kebutuhan dasar. Bukan hanya orang beriman yang butuh. Orang yang tidak beriman pun kalau bisa sholat. Makanya Nabi pertama kali datang dari hijrah dari Makkah ke Madinah,
Datang nih ke Madinah, turun dari onta. Yang beliau bilang apa kepada orang-orang? Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bilaili wan nasu niyam. Dan salatlah kamu di tengah malam ketika orang lain tertidur. Ya kalau jannah bis salam, masuk surga dengan selamat. Orang-orang Yahudi disuruh salat karena sholat itu kebutuhan dasar. Jadi Allah memerintahkan sesuatu memang sesuai dengan kadar dari yang diperintah. Mukhatabnya siapa? Kalau sholat, mukhatabnya umum. Kalau puasa, mukhatabnya untuk orang-orang yang sudah beriman dan yang diperkirakan sanggup untuk berpuasa. Jadi kalau Bapak misalnya ngukurnya gini, kita udah beriman ke bulan nih. Waktu mau menjelang Ramadan, 3 hari 2 hari, kalau kita udah beriman, senang. Waduh, bentar lagi puasa. Aduh, pahalanya banyak nih. Waduh, dosa kita. Kalau yang nggak senang gitu, ya lapar lagi. Nah, itu nggak beriman tuh. Nah, di sini nggak ada yang begitu kan? Nggak ya, nggak beda. Nggak ada. Ini udah beriman semua, udah pas punya. Itu Pak Tria. Ada lagi? Oh, baik. Yang mana? Apa yang mana? Oh iya, itu kan Al-Baqarah ayat 6, apa itu ya? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah dalam Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-20 menceritakan 4 golongan sekaligus. Orang takwa, orang kafir, orang munafik, orang takwa dan beriman sekaligus ya. Takwa, beriman, kafir, munafik. Orang takwa dan orang beriman ayat 1 sampai ayat 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata ulaika sampai udah berlebih. Ayat 6-nya mulai diceritain orang kafir. Bahwa orang kafir yang sekafir-kafirnya orang kafir itu orang yang dablek. Sama aja. Andar tahun dikasih peringatan mereka, amnan tunzirum atau tidak dikasih peringatan, sama aja. La yu'minun. Nggak akan mereka beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengarannya. Wa ala absarihim, dan atas matanya. Gisyawah, ada tutupan. Jadi nggak sanggup menerima hidayah. Mau dibilangin, kamu jangan gini ya. Iya, tetap aja. Double gitu. Bahasa Betawinya tambeng. Nah itu Pak, itu golongan yang ceritakan. Nanti habis itu ayat ke-8 sampai ke-20 orang munafik. Orang dibilang suruh beriman, dibilang kamu udah beriman. Padahal mereka nggak beriman. Itu Al-Baqarah, kalau Bapak lihat. Jadi jawabannya itu bukan orang-orang yang beriman. Pas ayat 6, 7 dan 8 menceritakan, Allah menceritakan orang-orang kafir yang kalau dikasih peringatan mereka didakwahi atau nggak dikasih peringatan sama aja. Mereka bergeming. Kenapa? Karena hidayah nggak masuk ke dalam hati mereka. Gitu Pak. Oh iya. Masih nambah. Iya. Ya, jadi begini, ada orang golongan fasik, Pak. Kalau Bapak lihat surat 35, surat apa? Fatir ya. Ayat 32. Allah menceritakan golongan kita nih dibagi 3 sebenarnya. Orang yang Islam, yang baca Quran, dibagi ke dalam 3 golongan. Apa? Wastafaina. Summa arsalnal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Quran itu saya wariskan kepada orang-orang yang saya pilih. Kata Allah nih, kita diwarisin Quran. Lalu faminhum, nah di antara mereka yang saya warisin, muqtasid, faminhum zalimul nafsi. Golongan pertama, golongan orang yang menzalimi diri sendiri. Golongan kedua, golongan muqtasid yang pertengahan. Golongan ketiga, golongan yang sabiqun bil khairati bismillah. Orang yang berbuat baik langsung dengan izin Allah. Jadi kalau kita baca Quran, ada ayat perintah, ayat larangan, dibagi 3 kita. Kita langsung nggak mau ngikutin,
Yang kedua muktasid. Nah, golongan yang Bapak maksud itu muktasid. Yang pertengahan. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Kerjain yang satu, nggak kerjain yang lain. Gitu. Golongan pertengahan namanya itu. Nah itu bisa-bisa kalau belum minta ampun sebelum mati, berarti masih bawa dosa pelanggarannya terhadap Allah. Gitu Pak. Golongan pertengahan Pak. Tapi jangan bangga jadi golongan pertengahan. Karena itu golongan yang setengah membangkang gitu. Golongan fasik. Golongan yang kadang-kadang ingat sama Allah, kadang-kadang lupa sama Allah. Gitu Pak Tri. Udah jelas saya? Enggak Pak Tri, nggak mungkin kalau Pak Tri itu sholat tapi puasa tapi nggak sholat, nggak mungkin, ya kan? Keberkahan mendoan beliau tuh sampai saat ini masih kerasa, ya. Artinya gara-gara beliau ikhlas menyediakan mendoan puluhan tahun untuk kita, pasti diberikan juga kemampuan untuk puasa dan sholat sekaligus dengan baik. Amin. Amin. Pak ini? Baik. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan ini sudah terjawab sebenarnya. Oh, udah terjawab. Mungkin berbeda. Jadi begini, sebenarnya betul itu. Jadi sholat dengan puasa ini kan ada suatu kewajiban kita, tapi punya kelebihan masing-masing. Ya. Sholat itu adalah perintah yang langsung Nabi yang dipanggil oleh Allah dengan Islam. Dan puasa itu adalah berarti Jibril ke Nabi. Misalnya itu tadi ya. Tapi puasa itu lebih istimewa juga. Puasa siapa yang puasa itu bahwa aku kata Allah kan. Iya kata Pak. Gitu. Nah, sebenarnya ada dua kaitan. Jadi kalau menurut saya juga bahwa kalau kita puasa tidak sholat hampir nilainya tidak. Iya. Nah, jadi sebenarnya sudah terjawab oleh Haji. Tapi kalau Haji ingin lagi oleh Bimka sebenarnya bahwa sesuatu puasa dengan sholat dengan puasa itu adalah satu istimewa kesamaan. Tapi kalau dilaksanakan hanya puasa saja, kayak kita itu artinya percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Nabi dan Rasul. Iya. So. Oh, sudah itu aja Pak. Iya. Ya, saya tambahkan buat Pak Tri ya. Saya tambahkan lagi dari Pak Edi ini. Jadi orang yang sholat itu pada saat dia meninggalkan sholat, maka Allah pun melalui Rasulnya udah berkata, siapa yang tarkus sholat di luar tanggung jawab saya, kata Allah. Jadi siapa yang ninggalin sholat di luar tanggung jawab saya, artinya dia memutuskan hubungan dengan Allah. Nah, bagaimana kira-kira kedudukan orang yang lagi memutuskan hubungan sama Allah terus dia puasa? Kan aneh ya, rada-rada aneh gitu. Jadi lebih baik ya udah kita garap semua dah, sholat juga, puasa juga dengan baik. Begitu Pak. Ada lagi Pak? Oh ya Pak Derajat. Kalau sahur itu tadi bilang soal berkahan. Berkah. Misalnya ada orang ini pulang malam nggak takut kesiangan, Iya. makan aja di situ biar nggak kesiangan nanti makan. Sesuatu Orang pulang malam jam berapa malamnya? Misalnya jam 12. Dia berada kesiangan makan duluan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sahur yang paling baik adalah sahur yang diakhirkan. Ini kita jangan terlalu kaku ya Pak dengan sahur ini Pak. Gini Pak, Nabi itu punya sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orangnya udah tua, umur 90. Ketika Nabi umur 60-an, beliau umur 90. Saat kalau makan dipapak, giginya udah hilang semua. Bayangin kurma lari sini, bukan bakso, kurma lari kemana. Nah, suatu hari Bilal udah mau azan nih subuh nih. Sementara Nabi sama Sa'ad bin Abi Waqqas lagi duduk berdua, Sa'ad masih makan, belum habis kurmanya itu. Maka azannya si Bilal itu ditahan sama Nabi. Jangan azan dulu, Sa'ad masih makan. Itu satu peristiwa yang hebat Pak. Waktu subuh digeser gara-gara orang tua ini mau selesai makan. Jadi waktu yang ideal buat sahur itu adalah diakhirkan. Nah, yang mana diakhirkan? Misalnya kita ajan subuh 4:30. Kurangin waktu subuh 4:30 itu dengan waktu membaca Quran 50 ayat. Bapak baca Quran 50 ayat misalnya Bapak baca At-Thariq digabung dengan Al-Bayyinah digabung dengan apa? Oh ini 50 ayat. Kira-kira berapa tuh? 15 menit. Maka 4:30 Quran 15 menit.
itulah waktu yang ideal terakhir Bapak sahur. Dan itu yang berpahalanya dilebihkan oleh Allah. Nah, yang di awal baik, nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah, tapi nggak ideal, nggak terbaik. Gitu. Karena berarti jarak antara Bapak dengan muka lebih lama lagi, gitu kan? Ya, nanti bunyi kerucuk gitu, pas asar gitu. Itu aja Pak, belajar. Ya, ya. Ya sedikit Pak. Oh, iya. Itu kan tentang imsak itu kan banyak fenomena. Oh iya iya. Batas air itu ada apakah itu orang pas ajan itu ya kan orang ada wah udah aja sudah udah kamu belum baru ini aja udah dia putus terus langsung bawahnya. Nah itu Begini, kan, memang di Indonesia pernah ada begini kan di masjid-masjid nih. Waktu imsak telah tiba. Harap berhentikan makan minum padahal belum ajar kan. Enggak